Dan seperti bisikan, itu cuma bilang, matur nuwun. setelah itu Pak Tony ini mendengar ada suara jeritan yang suaranya itu mirip sosok kakek yang selama ini dia kenal itu. Kalau kamu mau ngasih makan aku, maka hidupmu akan berkecukupan. Nah, hingga suatu ketika Pak Tony ini ngerasa beruntung gitu punya batu warna merah itu, yang menurut Pak Tony ini bisa menjadikan keluargaku kaya. Tiba-tiba Pak Tony ini melihat di balik-balik baju yang sudah tertata rapi gitu ya di lemari, Pak Tony ini melihat ada uang 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang cerita kiriman dari seseorang yang bernama Cynthia. Dan Cynthia di sini menceritakan tentang kejadian yang pernah dialami bapaknya, karena bapaknya pernah menjadi pelaku pesugihan yang waktu itu terjadi di sekitaran tahun 2015. Nah, seperti apa cerita selengkapnya? Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah misteri. Oke, seperti yang aku jelasin di awal tadi, cerita ini dibagikan oleh seseorang yang bernama Cynthia. Perlu diketahui sebelumnya, jadi di sekitaran tahun 2015, Cynthia ini hanya tinggal bersama bapaknya, namanya Pak Tony, dan juga adiknya, namanya Chandra. Waktu itu, Chandra ini baru kelas 5 SD. Sedangkan Cynthia di tahun 2015 itu kelas 2 SMA. Nah, ibunya Cynthia tahun 2010 itu meninggal dunia. Dan setelah 5 tahun berjalan gitu ya, Pak Tony ini masih sendiri, jadi belum menikah lagi. Nah, keseharian mereka seperti biasa, Cynthia ya sekolah, kemudian Chandra adiknya juga sekolah. Pak Tony ini punya usaha bengkel motor dan juga tempel ban seperti itu yang berada di rumahnya. Akan tetapi, walaupun itu satu-satunya bengkel yang ada di kampungnya Cynthia gitu ya, tapi bengkel itu ya sepi, bahkan sepi banget. Kadang juga ramai, paling ada ya tempel ban, ganti oli maupun servis, biasalah seperti itu. Karena lokasi bengkelnya atau di kampungnya Cynthia ini sangat jauh dari kota. Nah, awal kejadian mistis yang dialami keluarga Cynthia itu di saat Pak Tony ini tidur gitu ya, waktu malam hari. Dia itu mimpi ketemu sosok kakek yang Pak Tony itu seakan-akan diperlihatkan ada sebuah batu warna merah yang lokasinya itu berada di depan rumah. Karena di depan rumahnya Pak Tony ini ada pohon mangga seperti itu yang belum berbuah lah. Jadi baru setinggi 2 meter atau 3 meter dan itu memang belum berbuah. Kemudian di sebelahnya ini ada bengkel. Nah, kakek itu memperlihatkan ke Pak Tony kalau di situ ada batu warna merah. Pagi harinya Pak Tony ini yang nggak gubris gitu bahasanya, atau membiarkan lah itu paling cuma mimpi gitu aja. Kemudian malam berikutnya Pak Tony ini mimpi lagi dengan kondisi yang sama. Jadi Pak Tony ketemu sosok kakek itu lagi. Pak Tony juga dilihatkan di bawah pohon mangga itu ada batu warna merah. Setelah itu Pak Tony ini seakan menjadi orang kaya di mimpi itu. Pak Tony ngantar Cynthia sekolah, kemudian ngantar Chandra sekolah, itu pakai mobil. Yang sebenarnya kehidupan mereka ya masih biasa-biasa aja, jadi belum ada mobil. Di mimpi itu, setelah ketemu kakek dan memegang batu warna merah itu, Pak Tony ini tiba-tiba menjadi orang kaya. Nah, mimpi yang kedua itu juga nggak dihiraukan sama Pak Tony. Namun, begitu malam berikutnya lagi, mimpinya itu lagi. Ketemu sama sosok kakek itu, memperlihatkan batu warna merah itu, kemudian sosok kakek ini ngomong,
Tony, ambillah batu itu. Kemudian rawatlah. Nah, pagi harinya Pak Tony ini sempat bilang gitu ya ke Cynthia. Waktu itu Cynthia baru mau berangkat sekolah. Sin, Bapak mau ngomong. Iya, gimana Pak? Bapak itu kok ngimpi 3 kali berturut-turut kok sama ya kejadiannya. Kejadiannya gimana Pak? Nah, setelah Pak Tony ini menceritakan gitu ya, kejadian di mimpi itu selama 3 kali, akhirnya Cynthia ini bilang ke bapaknya, ya mungkin itu firasat kali Pak. Barangkali di situ memang ada batu warna merah. Bapak kan suka sekali tuh kayak gitu tuh. Jadi Pak Tony dari remaja itu memang suka sekali mengkoleksi benda-benda pusaka, entah itu batu pengasihan, yang sebenarnya Pak Tony ini nggak paham. Jadi ikut gitu ya, waktu remaja ikut teman-temannya yang katanya main ke orang pintar, malam 1 suro, mandi kembang. Dia suka yang kayak gitu. Nah, melihat bapaknya yang biasa ngoleksi benda-benda pusaka gitu ya, akhirnya Cynthia ya bilang, ya udah coba dicari Pak. Ya udah sama kamu aja yuk Sin, cari. Aku mau berangkat sekolah. Pagi itu ya udah itu aja kegiatannya. Dan Pak Tony ini nggak langsung melihat di bawah pohon mangga itu bener ada batu itu, enggak. Jadi dia nggak langsung gitu. Jadi nunggu anaknya ini pulang sekolah. Jadi minta ditemenin. Nah, singkat cerita, kurang lebih jam 2 siang di saat Cynthia ini sudah sampai rumah gitu ya. Waktu itu Cynthia belum sampai melepas baju atau ganti baju, dipanggil sama bapaknya. Sin, ayo yang tadi pagi. Tadi pagi apa sih Pak? Itu batu warna merah, coba dilihat. Ya udah ayo. Nah, akhirnya bawa alat seadanya yang ada di bengkel. Kemudian dilihat tuh di area bawah pohon mangga itu. Kurang lebih 5 menit dicari. Kemudian Pak Tony ini melihat memang di situ ada batu warna merah. Jadi kecil kayak gitu. Kemudian diambil tuh sama Pak Tony. Loh, bener sih, ada batu sih. Wah, ini batu peruntukannya untuk apa ya? Coba Bapak diinget-inget mimpi yang ketiga kali itu Pak. Bapak lupa ya, cuma ngomong kayak gitu sih kakek itu. Ah ya udahlah kita simpan aja dulu. Nah, siang itu batunya ini disimpan di kamarnya Pak Tony. Dan malam harinya, karena memang nggak tahu peruntukannya untuk apa gitu ya, Pak Tony ini mimpi lagi ketemu sama sosok kakek itu. Yang mana kakeknya ini bilang, Aku minta dikasih makan. Kalau kamu mau ngasih makan aku, maka hidupmu akan berkecukupan. jadi waktu itu atau di mimpi itu Pak Tony ini melihat di situ ada batu warna merah yang dia miliki. Kemudian di sampingnya itu ada secangkir kopi warna hitam. Kemudian ada jajan pasar yang mana di situ ada 3 macam, warnanya merah semua. Nah, setelah melihat itu, kakek ini bilang lagi ke Pak Tony, Tony, ngasih makan aku seperti ini. Ada jajan pasar yang semuanya itu warnanya merah. Entah jajannya apa, yang jelas warnanya merah semua. nah setelah bangun, waktu itu jam 3 dini hari gitu ya. Akhirnya Pak Tony ini langsung datang ke kamarnya Cynthia. Jadi Cynthia waktu itu tidurnya sama adiknya yang bernama Chandra. Chandra ini cowok gitu ya. Tapi karena memang sudah nggak ada ibu, akhirnya Chandra ini ya memang deketnya sama kakaknya ini. Jam 3 itu Pak Tony bangunin tuh Cynthia. Sin. Ya kenapa Pak? Ngantuk banget ini. Ada apa sih Pak? Itu Bapak barusan mimpi lagi ketemu sama sosok kakek itu. Kakek itu bilang apa Pak? Katanya minta makan. Kalau aku bisa ngasih makan, berarti hidup kita nanti akan berkecukupan Sin. Kayak gitu ya Pak. Ya udah, makanannya apa? Nah, setelah itu Pak Tony ini cerita kalau kayak gini loh Sin, caranya seperti ini. Ya udahlah Pak, dilakukan. Nah, singkat cerita, waktu itu hari Selasa pagi, Cynthia ini pulang sekolah itu disuruh mampir ke pasar dulu untuk beli jajan yang warna merah. Akan tetapi sampai rumah, ketika ditaruh di samping batu merah itu gitu ya, itu nggak ada petunjuk apa-apa. Dan malam Kamis, lagi-lagi Pak Tony ini mimpi ditemui sama sosok kakek itu. Kemudian kakeknya bilang, Kamu salah, ngasih makan aku itu setiap malam Jumat. Seminggu sekali. Dan itu harus jam 9 malam. nah pagi harinya disampaikan lagi ke Cynthia, Sin ternyata kita salah.
ngasih makannya itu harus malam Jumat. Oh ya udah, ini kan Kamis Pak. Ya udah, nanti pulang sekolah aku tak mampir ke pasar beli jajan itu yang warna merah semua. Oh ya udah kalau gitu Sin. Nah, singkat cerita, malam harinya karena itu malam Jumat gitu ya, sesuai petunjuk dari mimpi itu, akhirnya jam 9 malam Pak Tony ini di kamarnya, jadi di samping ranjang ini ada meja gitu kan. Batu warna merah itu dimasukkan ke dalam gelas bening gitu kan, tetapi gelasnya kecil, dimasukkan ke situ. Kemudian Pak Tony menyediakan kopi hitam yang di situ nggak dikasih gula. Kalau dikasih gula itu kan nanti ada semut gitu kan. Kopi pahit seperti itu, kemudian jajan yang sudah dibeli Cynthia dari pasar itu ditaruh piring kecil lah, kemudian ditaruh di samping batu itu. Nah, kemudian malam harinya Pak Tony ini mendengar ada suara yang suaranya mirip sama kakek yang ada di mimpinya itu, dan seperti bisikan. Itu cuma bilang matur nuwun. Cuma kayak gitu toh. Nah, karena memang sedikit takut juga gitu kan, ini tiba-tiba kok ada bisikan dan suaranya mirip kakak itu, tapi ini bukan mimpi. Akhirnya Pak Tony ini berusaha untuk tidur gitu kan, karena memang di kamar sendirian, istri juga sudah nggak ada. Pagi harinya bilang ke Cynthia, Sin, barusan bapak lihat ada uang 500.000. Loh, gimana Pak? Jadi kurang lebih jam 6 pagi, di saat Pak Tony ini bangun dari tidur gitu ya, mandi, terus kemudian bersih-bersih kamar gitu ya, kemudian mau cari ganti baju di kamar, tiba-tiba Pak Tony ini melihat di balik-balik baju yang sudah tertata rapi gitu ya di lemari, Pak Tony ini melihat ada uang 500.000. Waktu itu Cynthia tanya gitu kan, jangan-jangan bapak kali yang naruh itu memang uangnya bapak. Enggak, bapak nggak pernah nyimpan uang di situ. Nah, setelah itu karena seneng gitu kan, wah, berarti memang betul apa kata si kakek itu, kalau kamu mau ngasih makan aku, maka hidupmu akan berkecukupan. Ya walaupun 500.000, tapi lumayan buat keberlangsungan hidup mereka, karena bengkel juga kadang rame, kadang juga sepi. Nah, tapi ada kejadian kurang lebih jam 2 siang. Waktu itu lumayan ada beberapa pelanggan gitu ya untuk servis, kemudian ganti oli. Jam 2 siang itu Pak Tony ini tiba-tiba tangannya ini terkena alat-alat perbengkelan seperti itu, yang di situ lukanya ini keluar darah banyak sekali, padahal lukanya sangat kecil. Jadi di jari telunjuk yang kiri itu terkena drei atau obeng lah seperti itu, yang jelas alat-alat perbengkelan. Sampai pelanggannya ini tanya, loh Pak Tony tangannya kenapa? Ini tadi kena pukul, itu darahnya keluar banyak kok Pak Tony, coba dikasih Hansaplast atau dikasih betadine dulu. Nah, akhirnya karena darah yang keluar banyak, Pak Tony ini langsung ke kamar mandi, kemudian tangannya ini dicuci. Ketika diplester pakai Hansaplast gitu ya, darah itu tetap mengalir sampai Pak Tony ini ngerasa pusing. Loh, Pak Tony kenapa? Salah satu pelanggan yang ada di sana bingung. Ini aku kepalanya pusing. Ya udah, Pak Tony duduk dulu, Pak Tony duduk dulu. Nah, beberapa menit setelah itu, karena di plester itu banyak gitu ya, jadi nggak cuma hanya satu Hansaplast, akan tetapi 3 kayak gitu, walaupun lukanya memang kecil, tapi kenapa dipasang 3? Supaya darahnya ini nggak ngalir lagi gitu, mampet. Nah, di saat Cynthia pulang dari sekolah ditanya, loh Pak, jarinya kenapa? Itu tadi ada kecelakaan kecil, bapak luka tangannya, itu kok Hansaplast kok sampai 3? Iya tadi Sin, bapak ini kasih 1 Hansaplast tapi darahnya masih keluar. Oh ya udah, tapi udah sembuh toh Pak? Udah, ini udah aman kok. Nah, akhirnya Pak Tony dan Cynthia ini ngerasa, lumayan lah dapat uang 500.000. Cynthia ini dikasih 50, kemudian Chandra dikasih 20.000. Yang biasanya mereka pergi ke sekolah itu uang sakunya ya di bawah itu itulah. Nah, singkat cerita, seminggu kemudian kurang lebih jam 9 malam Jumat lagi, Pak Tony ini harus melakukan ritual itu, yang mana batunya ini diolesi minyak, kemudian ditaruh meja, dan di sampingnya ini disediakan ubur rampe, jajan 3 macam, warnanya merah semua, kemudian ada secangkir kopi. Nah, keesokan paginya, lagi-lagi Pak Tony ini menemukan, jadi nggak disangka-sangka, waktu beresin alat-alat perbengkelannya itu gitu ya, tiba-tiba Pak Tony ini melihat ada uang 500.000. Begitu ngasih tahu ke Cynthia, Cynthia ini juga heran. Loh Pak, mungkin uangnya bapak kali ditaruh situ lupa.
Ya nggak mungkin lah Bapak naruh uang kok di situ, Sin. Bapak naruh uang ya di dompet, atau enggak ya di tasnya bekasnya almarhum ibu. Nah, terus itu uang siapa ya Pak? Nah, waktu itu Pak Tony sama Cynthia ini beranggapan kalau setelah ngasih makan malam harinya dari batu warna merah itu gitu ya, pagi harinya itu selalu ada uang 500.000, dan itu nggak disangka-sangka. Nah, hari-hari pun berlalu sampai beberapa minggu lah, ada kalau 10 minggu yang kondisinya seperti itu terus. Jadi setiap malam Jumat melakukan ritual itu, ngasih makan batu merah itu gitu ya. Tahu-tahu paginya Pak Tony ini selalu melihat ada uang 500.000. Nah, hingga suatu ketika kejadian yang pernah dialami Pak Tony itu berakibat juga ke Cynthia dan juga Chandra. Jadi waktu itu hari Jumat siang, jadi setelah selesai Jumatan gitu, Chandra ini biasa kan kalau anak kelas 5 SD itu kan di kampung itu main sepeda-sepedaan gitu. Tahu-tahu ada beberapa temannya Chandra ini yang bilang ke Pak Tony, Pak Tony itu Chandra nangis, kakinya masuk ke jeruji sepeda. Begitu dipastikan sama Pak Tony, lukanya itu sedikit, akan tetapi darah yang keluar itu sangat banyak. Loh, kenapa kamu Dra? Kenapa kamu Dra? Nah, akhirnya ditolong sama bapaknya, kemudian dibasuh, dicuci, kasih betadin, tapi darahnya terus keluar. Waktu itu Cynthia udah sampai rumah gitu ya, melihat kondisi adiknya ya panik. Aduh, Dek, kamu kenapa Dek? Kok bisa kayak gitu? Kamu nggak hati-hati main sepedanya. Aku hati-hati kok Mbak, aku hati-hati. Tapi nggak tahu, tiba-tiba aku jatuh, kakiku udah masuk ke jeruji itu. Nah, akhirnya Cynthia ini yang bantuin Chandra, bapaknya karena waktu itu baru ngurus bengkelnya gitu ya. Akhirnya Cynthia ini yang merawat Chandra. Nah, setelah beberapa menit diobati, akhirnya luka itu nggak mengeluarkan darah lagi. Tapi yang jadi heran, kenapa luka sekecil itu darah yang keluar kok banyak gitu. Lagi-lagi seperti yang dialami Pak Tony, Chandra ini juga kepalanya pusing. Ya mungkin karena saking banyaknya darah yang keluar, sehingga Chandra ini merasa pusing. Nah, singkat cerita, hari Jumat lagi, yang pagi Pak Tony ini selalu dapat uang 500.000, Cynthia waktu di sekolahan, jadi kelasnya Cynthia ini di lantai 2, tiba-tiba kepleset waktu naik tangga, kemudian jatuh. Dan kondisinya, tangan kirinya Cynthia ini patah tulang. Selain patah, di situ juga ada luka yang katanya kegores pondasi atau apalah. Jadi di bagian sini nih kayak kegores. Lukanya memang kecil, tapi darah yang keluar ini sangat banyak. Sampai-sampai Cynthia waktu itu pingsan. Jadi sadar-sadar Cynthia ini sudah berada di rumah sakit. Nah, ketika sadar gitu melihat Chandra adiknya dan juga Pak Tony bapaknya, Cynthia ini tanya, "Loh, aku tadi kenapa sih Pak?" "Ya nggak tahu. Wong kamu katanya jatuh dari lantai 2 di sekolahan. Pak guru tuh yang ngasih tahu Bapak." Akhirnya Bapak sama Chandra ini langsung ke rumah sakit. Wong kamu dibawa ke rumah sakit. "Duh, kenapa yo? Aku kok kayak ada yang dorong ya Pak tadi." "Siapa yang dorong? Bilang ke Bapak biar tak kasih peringatan." "Aku naik tangga itu sendirian Pak. Tapi aku kok kayak ada yang dorong gitu. Tapi nggak ada orangnya. Tapi kerasa banget dada ini kayak ada yang dorong." "Angker kali sekolahanmu." "Wah, enggak lah Pak. Selama ini nggak pernah ada kejadian kayak gitu di sekolahan." Nah, hingga akhirnya ya sudahlah, karena sudah terjadi gitu ya. Luka juga udah kering, tapi masih perawatan si Cynthia waktu itu karena retak gitu ya. Di gips seperti itu atau di pen. Kurang lebih beberapa bulan setelah kejadian Cynthia jatuh, lagi-lagi Pak Tony ini merasa ada kejanggalan di dalam rumah. Jadi yang waktu itu sekitar jam 10 malam, jadi itu bukan malam Jumat. Jam 10 malam itu Pak Tony di ruang tamu mendengar suaranya Cynthia yang ada di kamar itu kayak manggil dan minta tolong. "Pak, Bapak, ini ada apa ya Pak?" Nah, mendengar yang seperti itu, akhirnya Pak Tony ini langsung masuk ke kamarnya Cynthia. Tapi di situ hanya ada Chandra yang memang sudah tidur, tapi Cynthia nggak ada di kamar. Loh, ini barusan ada Cynthia minta tolong dari kamar kok nggak ada gitu kan. Akhirnya balik lagi ke ruang tamu. Kemudian Cynthia ini baru datang dari kamar mandi. "Loh Pak, kok panik? Tadi Bapak kan baru tiduran di kursi. Kenapa Pak?"
itu barusan bapak itu dengar suara kamu minta tolong. Lah, aku nggak ngomong apa-apa pak, aku barusan dari kamar mandi. Ah ya udahlah, lupakan Sin, bapak capek mungkin. Oh yaudah kalau gitu, Cynthia tak tidur ya pak. Nah malam itu pun berlalu dan kurang lebih 3 hari setelah itu, waktu itu malam Jumat setelah Pak Tony ini melakukan ritual itu gitu ya, kurang lebih jam 12 malam di saat Pak Tony ini berada di ruang tamu. Jadi Pak Tony ini memang terbiasa tidurnya itu malam banget, sedangkan Cynthia dan juga Chandra ini sudah pada tidur. Di ruang tamu itu, di kursi itu, tiba-tiba Pak Tony ini mendengar bisikan yang itu suaranya mirip sosok kakek yang berada di mimpi sebelum-sebelumnya. Akan tetapi sosok itu seakan bilang, Tony, kamu sudah kaya. Tony, hidupmu kecukupan kan? cuma bilang itu aja. Nah kemudian kayak kaget gitu kan Pak Tony, oh ini pertanda apa ya? Dan lagi-lagi setiap kejadian apapun gitu ya, pagi harinya ini Pak Tony selalu bercerita ke Cynthia. Waktu itu Cynthia cuma bilang, alah mungkin bapak capek kali ya. Ya udah pak, nek capek daripada sakit, mungkin bengkelnya besok ditutup dulu aja. Wah enggak Sin, bengkel aja dibuka kadang nggak ada yang datang kok. Ini buka aja lah, wong toh di rumah, bapak sambil nonton TV, nungguin pelanggan juga bisa. Nah singkat cerita, banyak sekali kejadian aneh yang dialami keluarganya Cynthia. Mulai dari Cynthia jatuh, kemudian Chandra ini juga kakinya keluar darah, Pak Tony juga mengeluarkan darah. Kemudian lagi-lagi ada kejadian yang itu terjadi sama Cynthia. Jadi waktu itu hari Jumat pagi, Pak Tony ini belum ngasih tahu ke Cynthia kalau ini Cynthia aku dapat uang 500.000 di sini, itu belum. Jadi waktu itu habis subuh persis, Cynthia baru masak di dapur, baru ngiris-ngiris brambang seperti itu. Tahu-tahu kena pisau dan darahnya ini keluar sangat banyak. Nah melihat kondisi anaknya seperti itu, Pak Tony panik gitu kan. Loh kamu ini gimana Tosin, nggak hati-hati? Ya udah hati-hati pak, memang kena pisau ya mau gimana lagi. Tapi selain kepalanya pusing gitu ya, Cynthia itu waktu itu tiba-tiba Cynthia mendengar ada suara seperti kakek-kakek yang itu berasal dari kamar mandi yang lokasinya berdekatan sama dapur. Mendengar hal itu, Cynthia ini langsung bilang ke bapaknya, Pak, barusan dengar nggak ada suara kakek-kakek kayak kayak mengerang kayak gitu. Enggak, bapak nggak dengar suara apa-apa kok. Ah, udahlah, paling kamu gara-gara ini terus pusing gitu. Tapi setelah diobati gitu ya, dicuci bersih berkali-kali, kemudian dikasih betadine, dikasih obat-obatan, itu nggak kunjung darahnya ini berhenti. Walaupun pelan itu netes terus. Hingga akhirnya karena takut gitu ya, jangan sampai pingsan seperti yang sebelumnya, Cynthia ini nggak berangkat sekolah, izin gitu ya dari Jumat itu. Kemudian diperiksakan ke dokter. Nah setelah selesai periksa, karena sudah dirasa mendingan gitu ya, darahnya udah nggak keluar, tiba-tiba sampai rumah Pak Tony ini bilang ke Cynthia, Sin, barusan bapak nemu uang 500.000 seperti biasa. Di mana pak yang hari ini? Itu di dapur. Di mana? Itu dekat kompor. Loh, padahal dari habis subuh Cynthia masak ya di situ pak. Tapi kok Cynthia nggak lihat ada uang itu ya? Ah itu cuma bapak tok mungkin yang lihat uang-uang kayak gitu. Nah mungkin bapak kali. Aku sama Chandra nggak bisa lihat uang itu kali. Ya udahlah nggak usah dipikirkan. Nah, hingga suatu ketika Pak Tony ini ngerasa beruntung gitu punya batu warna merah itu yang menurut Pak Tony ini bisa menjadikan keluargaku kaya. Walaupun setiap minggu 500.000, ngandelin bengkel juga kadang dapat kadang enggak, sehingga Pak Tony yang ngerasa enak gitu aja. Ketika nggak ada pelanggan, nggak ada yang servis motor, ya enak aja. Mau setiap Jumat pagi dia dapat uang 500.000. Tapi ada kejadian yang paling aneh. Pak Tony ini sering mimpi. Yang mimpinya itu selalu ketemu sosok kakek itu. Akan tetapi kakek itu yang dulunya senyum, tahu-tahu datang itu seakan marah. Ketika bangun, diangan-angan gitu ya sama Pak Tony. Ini sosok kakek itu kok nggak biasa-biasanya ya. Padahal aku itu setiap malam Jumat, batu itu selalu saya kasih makan. Kenapa kok sosok itu marah ya? Nah akhirnya disampaikan ke Cynthia. Cynthia juga nggak tahu apa-apa. Ya Cynthia juga nggak tahu pak kalau kayak gitu.
Nah, hingga suatu ketika Pak Tony ini mengalami kecelakaan kecil yang mana itu mengeluarkan darah lagi, dan itu di tangan kanannya. Tapi waktu ngobatin luka yang ada di tangan itu masih di area bengkel, jadi kondisinya sepi. Pak Tony ini seakan dari sudut pandang matanya ini melihat ada sosok kakek itu yang sering hadir di mimpinya. Tapi begitu dipastikan lagi, itu nggak ada siapa-siapa. Di bengkel, di ruang tamu, di dapur. Jadi hampir setiap hari Pak Tony ini selalu dibayang-bayangi sosok kakek itu. Begitu juga Cynthia. Setelah terjadi ke Pak Tony, Cynthia juga mengalami hal yang seperti itu. Jadi pernah waktu itu sekitar jam 8 malam, waktu itu Cynthia mau ke dapur gitu ya. Di dapur itu melihat kayak ada orang masuk kamar mandi. Dan pintunya juga ditutup, kayak gitu. Begitu dipastikan, Dek, Pak, ada yang di kamar mandi? nggak ada sautan dari kamar mandi. Justru malah terdengar Chandra adiknya ini baru lari menuju ke dapur untuk menemui kakaknya. Dan juga Pak Tony juga berada di ruang depan. Nah, melihat adik sama bapaknya nggak ada di kamar mandi gitu kan, atau berada di ruangan lain gitulah. Begitu dipastikan, dibuka gitu, di kamar mandi nggak ada siapa-siapa. Tapi Cynthia betul, tadi itu melihat ada sosok orang yang itu masuk kamar mandi dan pintunya yang tadinya kebuka itu ditutup dari dalam. Nah, akhirnya diceritakan ke bapaknya. Pak, barusan Cynthia melihat ini. Aduh, bapak kok juga sering kayak gitu ya, Sin? Nah, hingga suatu ketika Chandra juga mengalami hal yang serupa seperti yang dialami bapak dan juga kakaknya. Chandra ini sampai ketakutan. Bahkan Chandra ini pernah ketakutan lari sambil kakaknya ini dipeluk, kenceng banget. Dan Chandra ini nangis. Mbak, aku takut mbak. Oh dek, kamu kenapa dek? Itu aku diikuti sosok kakek-kakek. Mukanya serem mbak, aku takut. Mana kakeknya? Jadi yang lihat hanya Chandra waktu itu. Sedangkan Cynthia dan juga Pak Tony ini nggak melihat apa yang dilihat sama Chandra. Tapi kurang lebih setengah jam, Chandra ini sudah tenang. Jadi bilangnya udah nggak ada lagi mbak kakek itu. Oh ya udahlah, kamu baca surat-suratan kayak gitu, sholawat atau apa. Oh iya mbak. Nah, sampai banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumahnya Pak Tony. Nah, hingga suatu ketika Cynthia ini bilang ke Pak Tony, Pak, apa sebaiknya setiap malam Jumat batu merah itu nggak usah kita kasih makan ya Pak? Aku kok takut Pak, mungkin gara-gara itu kita itu sering dihantui itu dan sering celaka. Nah, akhirnya Pak Tony nurut tuh sama anaknya. Ketika malam Jumat sengaja itu nggak dikasih makan, nggak dikasih kopi, nggak dikasih jajan pasar. Tapi kurang lebih jam 1 dini hari, di saat Pak Tony ini tidur gitu ya, tiba-tiba mimpi didatengin sosok kakek itu yang Pak Tony ini dipukulin. Jadi seakan-akan kakek itu marah ke Pak Tony. Nah, karena di dalam mimpinya seakan ketakutan, Pak Tony terbangun dari tidurnya itu keringetan semua, sampai bajunya ini basah kuyup. Malam itu langsung dari kamarnya Pak Tony ini langsung jalan untuk bangunin Cynthia. Sin, ya kenapa Pak? Bapak barusan mimpi sosok kakek itu marah, Bapak dipukulin. Aduh Pak, jangan-jangan tadi karena kita nggak ngasih makan itu kali Pak, marah. Kata juga Sin, tapi ya mau gimana lagi, wong jajan pasar juga nggak beli toh, memang kita udah niatan nggak ngasih makan. Kalau sekarang kasih makan apa? Nggak ada. Ya udahlah Pak, semoga ini cepat berlalu. Di saat Pak Tony balik lagi ke kamarnya, baru mau masuk kamar, tiba-tiba Pak Tony ini melihat ada sosok kakek itu yang berdiri di samping lemari. Tapi sosok itu mukanya itu serem dan kepalanya ini ada tanduknya. Nah, melihat sosok itu, walaupun itu hanya sepersekian detik gitu ya, Pak Tony langsung teriak. Wah! Nah, mendengar teriakan dari bapaknya, otomatis Cynthia ini kan langsung lari gitu ya. Karena tadi habis dibangunin bapaknya, jadi belum sempat merem lagi. Begitu mendengar teriakan dari bapaknya, Cynthia langsung
lari menghampiri bapaknya. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Itu Sin, barusan sosok kakek itu, tapi wujudnya beda. Matanya merah sama keluar tanduknya. Astagfirullahaladzim, terus gimana Pak? Gimana kalau kayak gini Pak? Ya udahlah, ya udahlah. Akhirnya malam itu Cynthia dan juga Pak Tony ini nggak bisa tidur. Jadi mereka ngobrol di ruang tamu. Akan tetapi Chandra itu bisa tidur di kamar. Jadi malam itu Chandra nggak ada gangguan. Kemudian pagi harinya karena semalam nggak tidur gitu ya, tidur baru setengah jam terus mimpi. Habis itu nggak tidur lagi, ngobrol sama Cynthia. Nah, hari-hari pun berlalu, kurang lebih 2 hari setelah itu, di jam 9 pagi, waktu bengkelnya ini sudah dibuka, Cynthia dan juga Chandra ini sekolah. Jam 9 pagi itu, tiba-tiba datang orang yang katanya dari tetangga desa, jadi bapak-bapak, bannya bocor. Begitu dibenerin gitu ya, ditempel sama Pak Tony. Bapak-bapak ini tuh bilang, Pak Tony, maaf sebelumnya, Pak Tony kok kayak baru ada masalah ya? Nah, mendengar perkataan dari bapak itu, Pak Tony waktu itu ya kaget. Mereka belum saling kenal, tapi bapaknya ini bisa ngomong kayak gitu. Akhirnya Pak Tony yang jawab, apa sih Pak? Saya nggak ada masalah apa-apa kok. Alah, jangan bohong Pak Tony. Saya tahu. Tahu apa Pak? Itu yang ada di pohon mangga itu, depan rumah itu. Itu kok ada sosok kakek, matanya merah kok kayak melototin kamu terus Pak Tony. Begitu dipastikan sama Pak Tony melihat ke arah pohon mangga itu, betul. Pak Tony secara jelas itu melihat di situ ada sosok kakek itu, matanya merah melotot seakan-akan marah ke Pak Tony. Astagfirullahaladzim, kok ada kayak gitu ya Pak? Udah, Pak Tony yang tenang, yang sabar, pikirannya fokus Pak Tony. Udah, lanjut kerja aja. Nanti tak kasih tahu caranya. Caranya gimana Pak? Akhirnya penasaran. Selain itu Pak Tony ini ya cerita akhirnya, iya Pak, sosok itu sebenarnya udah lama ikut aku dan sering menghantui atau neror di keluarga kami Pak. Nah, setelah banyak sekali cerita gitu ya, akhirnya bapak yang nempel ban ini bilang ke Pak Tony, gini Pak Tony, sebaiknya batu yang Pak Tony simpan itu lebih baik dibuang aja. Wah, gimana ya Pak, kalau dibuang kok sayang. Nah, kalau itu disimpan, keluarga Pak Tony akan kena teror terus. Pak Tony mau? Ya enggak lah Pak. Terus cara buangnya gimana? Nah, akhirnya bapak ini bilang ke Pak Tony kalau ini dibuang ke air, entah itu laut, entah itu sungai. Yang jelas batu ini sambil dibungkus kain mori. Mendengar keterangan dari bapak itu, Pak Tony ini mikir, apa sebaiknya aku buang aja ya? Nah, siang harinya setelah Cynthia ini pulang sekolah, Pak Tony ini cerita, Cynthia, tadi ada bapak-bapak tetangga desa nempel ban di sini. Kemudian dia ngasih solusi seperti ini, karena bapak cerita dulu. Tapi sepertinya bapak itu memang tahu, bisa lihat, punya kelebihan lah. Terus solusinya apa Pak? Katanya disuruh buang atau dilarung gitu. Dibuang di mana Pak? Ya kalau nggak di sungai ya di laut. Wah, laut ya jauh Pak kalau dari kampung kita. Sungai aja lah. Nah, setelah itu Pak Tony dan Cynthia ini berencana untuk membuang batu itu supaya nggak ada lagi gangguan-gangguan di rumahnya. Nah, kurang lebih jam 4 sore, yang biasanya bengkelnya Pak Tony ini tutupnya jam 5, jam 4 ini sudah ditutup. Kemudian Pak Tony ngajak Cynthia, ayo Sin, ikut Bapak. Kemana Pak? Yang buang batu ini. Kemana? Ya ke sungai itu, yang dekat kampung. Masuk kampung kita itu kan ada jembatan. Udah, nanti Bapak buang di sana aja. Ya udah, akhirnya Cynthia itu dibonceng sama bapaknya. Sesampainya di jembatan, sebelum Pak Tony membuang batu itu, tiba-tiba Cynthia dan Pak Tony ini melihat sosok kakek itu, akan tetapi kondisinya di atas, seperti terbang. Dan itu sore hari. Cynthia jelas melihat sosok itu. Karena takut gitu kan, akhirnya nepuk pundak bapaknya, Pak, itu Pak, di atas ada apa Pak? Astagfirullahaladzim, yaudah Sin, baca apalah, sholawat atau apa, biar pergi itu. Nah, akhirnya sampai di jembatan persis, sambil tancap gas kayak gitu, dengan takbir dan juga bismillah, batu itu dilempar ke sungai. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Buang batunya.
Setelah itu, Pak Tony ini mendengar ada suara jeritan yang suaranya itu mirip sosok kakek yang selama ini dia kenal itu. Wah! Seakan-akan kakek itu kesakitan. Ayo Pak, cepat Pak, pulang Pak. Nah, putar balik sampai di rumah. Chandra yang waktu itu sudah ada di rumah, karena nggak ngelihat ada bapak dan juga kakaknya, Chandra ini nangis. Loh, kenapa Dek kok nangis? Lah, bapak sama mbak ini dari mana? Tak cari di rumah nggak ada. Nggak apa-apa Dek, ini udah pulang kok. Kita udah pulang, udah, kamu nggak usah nangis. Oh, kirain pada pergi kemana, aku nggak diajak. Dah, nggak apa-apa. Nah, setelah batu itu dibuang, akhirnya teror yang kayak gitu itu sudah nggak ada lagi. Sehingga kehidupan Cynthia dan keluarganya ini seperti sedia kala. Jadi aktivitas mereka ya sekolah, kemudian bapaknya ya buka bengkel. Jadi teror-teror kakek itu sudah nggak ada lagi. Dan uang 500.000 juga nggak dia dapat lagi. Nah, mungkin itu cerita dari Cynthia. Semoga kejadian yang pernah dialami keluarganya Cynthia bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.